Selamat pagi buat anak-anak Bapak semuanya. Bapak harap masih tetap semangat belajarnya di rumah. Saat ini kita masih berada dalam tema yang pertama, indahnya kebersamaan. Nah anak-anak, sebelum Bapak memulai pembelajaran, kita berjanji dulu. Tik 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 bunyi hujan di atas genteng. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok pohon dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Iya. Nah, coba kau bayangkan bagaimana kalau terjadi hujan. Suara apakah yang kau dengar? Tentunya bunyi. Saat ini kita akan mempelajari tentang bunyi. Apakah yang dimaksud dengan bunyi? Nah anak-anak, coba kamu perhatikan. Bunyi adalah sebuah gelombang yang dihasilkan oleh benda-benda bergetar yang ditangkap oleh daun telinga manusia. Sekali lagi, bunyi adalah sebuah gelombang yang dihasilkan oleh benda-benda bergetar yang ditangkap oleh daun telinga manusia. Semua benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Apa sajalah itu? Boleh kau sebutkan. Gitar, mungkin ada di rumahmu. Gendang, bongo, mungkin ada-ada aja yang ada di sekitarmu. Nah anak-anak, ada 3 syarat terjadinya bunyi. Yang pertama, adanya sumber bunyi. Berarti tadi seperti gitar, seperti keyboard, organ, ataupun botol yang kau pukul menghasilkan bunyi. Yang kedua, adanya media ataupun medium. Apa yang dimaksud dengan media ataupun medium? Perantara supaya sampai ke telingamu, seperti benda padat. Boleh kau ambil selang, pipa, kau buat ke telinga adikmu, lalu kau berikan suara. Nah, akan menghasilkan bunyi ke telinganya. Yang kedua, adanya zat gas atau udara. Dan yang ketiga, melalui air. Nah adik-adik, bagaimanakah bunyi bisa sampai ke telingamu? Ayo. Yang pertama, bunyi ditangkap oleh telinga dan diterjemahkan di dalam otak sehingga menjadi bunyi. Artinya, bagian luar telinga ataupun daun telinga, bagian tengah telinga, serta bagian dalam telinga saling bekerja sama menyampaikannya ke saraf sehingga bisa menghasilkan bunyi. Nah, yang berikutnya, coba kamu perhatikan dulu bukumu halaman 12. Di situ ada bagaimana cara perambatan bunyi melalui 3 media, benda gas, benda padat, dan benda cair. Adik-adik, kamu juga mempelajari bagaimanakah sifat-sifat bunyi. Nah, perhatikan sifat-sifat bunyi. Yang pertama sekali memerlukan medium atau media yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya. Yang kedua, mengalami pemantulan. Contohnya gema. Gema apa? Suara asli. Suara yang terdengar setelah suara aslinya yang dapat kita dengar secara jelas. Kemudian pemantulan gaung. Gaung itu muncul setelah suara aslinya, tapi tidak begitu jelas. Sifat yang ketiga, mengalami pembiasan. Apakah yang dimaksud dengan mengalami pembiasan ini? Coba kamu perhatikan anak-anak, ketika terjadi petir, bandingkan petir, suara bunyi petir yang terjadi pada siang hari
dengan suara bunyi yang terjadi pada malam hari. Pasti suara petir yang terjadi pada malam hari lebih kuat. Mengapa anak-anak? Karena suhu pada malam hari jauh lebih dingin, sehingga bunyinya semakin keras dan membuat anak-anak merasa ketakutan. Nah, itulah tadi sifat-sifat bunyi. Nah, adik-adik, sebagai bahan referensi bagimu, coba kamu praktekkan. Ambil 3 buah media, gelas, kaca. Kemudian gelas yang pertama, kamu isi air dengan penuh sekali. Dan gelas yang kedua, kamu isi air dengan setengah. Kemudian gelas yang ketiga, kamu isi air dengan 1/4 gelas. Coba kamu bandingkan ketika kamu memberikan sentuhan sendok atau pukulan sendok besi kepada ketiga media tersebut. Bunyi yang manakah yang paling pelan dan bunyi yang manakah yang paling kuat menghasilkan suaranya? Nah, anak-anak kami, sebagai tugasmu, coba kamu cari benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi seperti halaman 7. Halaman 7, cari sampai 10 benda-benda atau alat musik yang bisa menghasilkan bunyi dan bagaimana terjadinya bunyi, cara terjadinya bunyi. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap semangat belajarnya, tetap semangat jaga kesehatannya. Hora!